kami dari kelompok masalah sosial dan budaya. Nama saya Samudra. Nama saya Cita. Nama saya Anissa. Nama saya Abdullah Mustafi. Yang pertama ada definisi ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial budaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan juga ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Berikutnya, kita akan membahas bentuk dari ancaman sosial budaya. Bentuk dari ancaman sosial budaya ada 13. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Dan yang kedua, yaitu munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Dan yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Dan yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa adanya diseleksi terlebih dahulu. Dan yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang ketujuh, gaya hidup konsumtif yang merupakan perilaku membeli banyak barang yang diinginkan padahal sebenarnya tidak dibutuhkan, melainkan hanya demi memuaskan hasrat akan pengakuan orang-orang sekitar. Dan yang kedelapan, lunturnya nilai keagamaan yang memungkinkan terjadinya berbagai tindakan asusila. Dan yang kesembilan, masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai dengan norma sosial budaya di suatu negara. Dan yang kesepuluh, normalisasi tindakan-tindakan bertentangan dengan norma sosial budaya. Dan yang ke-11, diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang ke-12, budaya intoleransi. Dan yang ke-13, menurunnya minat penggunaan produk dari dalam negeri. Baik, selanjutnya ada contoh kasus korupsi. Yang kami ambil adalah contoh kasusnya Juliari Batubara. Jadi jika ada yang bertanya, kenapa korupsi masih ada di Indonesia dan kenapa tidak bisa diberantas? Mungkin jawabannya adalah satu, karena korupsi itu sendiri sudah menjadi budaya di negara kita ini. Korupsi bukanlah tentang satu ataupun dua orang, melainkan korupsi adalah suatu sistem yang melibatkan banyak orang yang terlibat di dalamnya. Jadi 3 tahun lalu, tepatnya pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi program Bansos COVID-19. Juliari menerima uang sebesar 32,2 miliar rupiah dan dikorupsi oleh dia. Suap diterima bersama dengan 2 pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Uang sejumlah 14,5 miliar rupiah adalah uang yang diterima Juliari untuk kepentingan pribadinya. Sumber duit tersebut berasal dari pengusaha Heri Van Sidabuke sebanyak 1,28 miliar rupiah dan Ardian Iskandar Madanatja sebanyak 1,9 miliar rupiah. Sedangkan sebanyak 29,2 miliar rupiah dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako Bansos COVID-19. Selanjutnya yaitu ada pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian. Pencegahan ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, memperkuat pencitraan pada kekayaan dan budaya bangsa. Yang kedua itu mendidik diri agar punya sifat toleransi yang tinggi. Yang ketiga yaitu membangun jiwa korsa atau persaudaraan antar suku, agama, ras, dan atau golongan. Yang keempat itu menggunakan media sosial seperlunya. Yang kelima yaitu meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Keenam yaitu
memperkuat pendidik norma sosial budaya asli negara. Jadi strategi menghadapi ancaman itu apa aja sih? Yang pertama tuh ada gotong royong bersama yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesadaran kehidupan sosial atau bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Kemudian yaitu melestarikan budaya yang telah ada dengan mengadakan lomba ataupun mengajarkan kebudayaan kepada generasi muda untuk mencegah punahnya kebudayaan dari nenek moyang. Selanjutnya memakai smartphone dengan bijak agar meningkatkan kehidupan sosial yang aktif serta berdampak positif. Yang terakhir yaitu menerapkan budaya positif dari luar serta membuang budaya negatif yang tak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.